adik-adik Lentera Education Center. Kali ini kita akan belajar fisika tentang medan magnet pada kawat lurus berarus. Induksi magnetik di sekitar penghantar lurus berarus, yaitu untuk menentukan arah dari medan magnetiknya, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari atau jempol itu menunjukkan arah arus listriknya, sedangkan keempat jarinya itu menunjukkan arah dari medan magnetiknya. Besar induksi magnetik B yang ditimbulkan oleh penghantar lurus berarus atau I di suatu tempat yang jaraknya A dari suatu penghantar lurus itu berlaku persamaan B sama dengan μ0 dikali I per 2 pi A, di mana persamaan ini digunakan ketika di dalam soal itu hanya diketahui kuat arus sama jaraknya. Kemudian persamaan yang kedua, B sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2 pi A. Nah, persamaan ini digunakan ketika di dalam soal itu terdapat sebuah lilitan, kuat arus, dan jarak. Nah, untuk keterangannya, B adalah medan magnet, satuannya Tesla, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, kemudian R atau A adalah jarak titik ke kawat, satuannya meter, μ0 adalah permeabilitas ruang hampa, yaitu besarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7, serta N adalah jumlah dari lilitannya. Kemudian diperoleh nilai B itu sebanding dengan I. Artinya apa? Semakin besar kuat arus listrik yang mengalir, maka medan magnetik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil kuat arus listrik yang mengalir, maka nilai B-nya akan semakin kecil. Kemudian B itu berbanding terbalik dengan A. Artinya apa? Semakin dekat jaraknya terhadap kawat, maka semakin besar kuat medan magnet yang dihasilkan. Kemudian semakin jauh jarak terhadap kawat, maka nilai B-nya akan semakin kecil. Kemudian B sebanding dengan N. Artinya semakin besar jumlah lilitannya, maka semakin besar medan magnetiknya. Semakin kecil jumlah lilitannya, maka semakin kecil juga medan magnet yang dihasilkannya. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah penghantar lurus panjang dialiri arus sebesar 2 ampere seperti pada gambar. Besar dan arah induksi magnetik di titik P adalah jika diketahui μ0 itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber dikali ampere pangkat min 1 dikali meter pangkat min 1. Nah, jadi dari soal itu diketahui nilai I-nya sama dengan 2 ampere dan A-nya itu sama dengan 4 cm. Harus dijadikan ke dalam persamaan meter dulu. Jadi dibagi 100, yaitu 4 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian besarnya induksi magnetik di titik P itu dapat ditentukan dengan persamaan B sama dengan μ0 dikali I per 2 pi A, di mana hasilnya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 2 per 2pi kali 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, 4pi sama 2pi sama 4 dan 2 itu kan bisa dicoret atau bisa dibagi. Jadi tinggal 10 pangkat minus 7 per 10 pangkat minus 2. Nah, 10 pangkat minus 2-nya itu ditarik ke atas, jadi pangkatnya jadi positif. Sehingga 10 pangkat minus 7 dikali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 10 pangkat min 5 Tesla. Sedangkan arah induksi magnetiknya itu ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Berdasarkan kaidah tangan kanan, untuk arus ke atas, maka induksi magnetiknya akan mengitari kawat berlawanan arah dengan jarum jam. Dengan demikian, arah induksi magnetik di titik P itu adalah masuk ke dalam bidang kertas. Jadi, besar dan arah induksi magnetik di titik P adalah
1 kali 10 pangkat minus 5 Tesla dan masuk ke bidang kertas. Jadi option yang benar adalah yang E. Contoh soal kedua adalah kawat lurus dialiri arus listrik 7 ampere diletakkan seperti pada gambar. Diketahui μ0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber kali A pangkat minus 1 kali M pangkat minus 1. Besar dan arah induksi magnetik di titik Q adalah, nah jadi di soal itu diketahui nilai A nya adalah 2 cm. Kita jadikan meter jadi 0,02 meter. Kemudian kuat arusnya yaitu I sama dengan 7 ampere. Yang ditanyakan adalah B di titik Q. Nah jadi B itu sama dengan μ0 dikali I per 2pi A, dimana 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 7 dibagi 2pi kali 0,02 meter. Kemudian dihasilkan nilai B nya yaitu 7 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jadi untuk arah I nya itu kan ke atas, ke samping, terus ke atas kan, maka jempolnya kamu dipaskan atau diarahkan untuk ke arah I, kemudian keempat jarinya itu diarahkan ke titik Q nya, maka diperoleh arahnya yaitu tegak lurus menuju ke bidang kertas. Jadi jawaban yang benar yaitu 7 kali 10 pangkat min 5 Tesla dan arahnya tegak lurus menuju bidang kertas. Jadi option yang benar adalah yang A. Kemudian soal nomor 3, titik P dan titik Q masing-masing berada pada jarak 5 cm dan 20 cm dari sebuah kawat lurus panjang berarus dan kuat arusnya adalah 10 ampere berada di udara. Nilai perbandingan antar induksi magnetik di titik P dan titik Q adalah, nah jadi diketahui di dalam soal AP-nya adalah 5 cm, kemudian AH-nya itu adalah 20 cm, kemudian I-nya itu sama dengan 10 ampere. Yang ditanyakan adalah BP dibanding BH atau B1 dibanding B2 gitu ya. Kemudian tinggal masukkan aja persamaan kawat lurus. Jadi B1 per B2 itu sama dengan μ0 dikali I per 2pi kali AP per μ0 dikali I per 2pi kali AP. Nah, karena di sini nilai I dan nilai I1 dan nilai I2 kan sama-sama 10 ampere, maka bisa kita coret atau kita bagi. Jadi μ0 dikali I itu bisa dibagi, jadi hilang, kemudian 2pi nya juga bisa dibagi. Jadi tinggal apa? Tinggal 1 per AP per 1 per AH, atau nilai AH per AP hasilnya adalah 20 per 5 atau 4 per 1. Jadi nilai perbandingan antar induksi magnetik di titik P dan di titik Q adalah 4:1. Jadi option yang benar adalah yang B. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. See you!